Oke, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini seperti biasa kita bertemu untuk melanjutkan kuliah kita di mata kuliah Anggaran Perusahaan yang hari ini sudah semakin mendekati akhir dari semester ya. Hari ini kalau nggak salah pertemuan yang ke-9, yang mana sesuai dengan RPS kita akan membahas terkait dengan anggaran piutang. Jadi masih melanjutkan konteks anggaran modal kerja yang kemarin sudah kita bahas satu, yaitu terkait dengan anggaran kas. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut dari apa yang kita bahas minggu lalu, anggaran kas, ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kalau belum ada, kita lanjutkan untuk pembahasan materi anggaran piutang kita pada siang hari ini. Oke, materi seperti yang sudah saya share di grup. Ya, ada beberapa ya di grup itu yang saya sesuaikan memang ya, tapi ya nggak banyak kok. Nanti saya sampaikan aja. Oke. Di dalam manajemen keuangan. Nah, ini yang pernah ikut saya di manajemen keuangannya ya. Saya yakin masih ingat bahwa saya pernah menjelaskan terkait tentang bagaimana kita memanage, mengendalikan yang namanya piutang. Ya. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, insya Allah tidak jauh beda dengan apa yang kita bahas di manajemen piutang. Sama-sama kita akan mencoba melihat piutang itu dalam konteks perencanaannya, dan juga melihat piutang itu nanti dalam konteks evaluasi. Nah, di manajemen piutang kemarin kita juga sudah melakukan hal itu. Sampai kita mencoba melihat bagaimana membuat yang namanya perencanaan pengumpulan piutang. Baik nanti yang ada diskon terkait dengan piutang itu, maupun yang tidak berdiskon. Kemudian ada beberapa model atau beberapa kebijakan ya yang bisa kita ambil terkait dengan pengelolaan piutang. Ya. Misalkan apakah kita akan menambah jangka waktu piutang atau mungkin mengurangi jangka waktu piutang. Nah, yang pernah ikut kuliah manajemen keuangan dengan saya yakin sedikit banyak masih ingat itu. Hal yang sama sebenarnya akan saya sampaikan lagi. Jadi nanti kalau kesannya kan sama kemarin dengan yang disampaikan Pak Arief saat manajemen piutang. Iya, makanya saya sampaikan dari awal bahwa di dalam penganggaran piutang itu juga salah satunya terkait dengan bagaimana kita mengendalikan piutang. Ya. Untuk saat ini sepertinya saya tidak perlu untuk bercerita piutang itu apa. Saya yakin yang ada di sini itu adalah mahasiswa yang sudah tidak perlu lagi dijelaskan tentang pengertian piutang, gitu ya. Ataupun mungkin contoh-contoh dari munculnya piutang. Tetapi yang paling penting harus saya sampaikan, dan ini tolong diingat bahwa saat ini yang namanya transaksional itu sudah sangat berkembang dan cepat sekali perubahannya. Karena apa? Karena kebutuhan. Ya. Oleh karena itu saya berpesan, dalam setiap cara kita menyikapi akan istilah atau mungkin kejadian atau mungkin ini ya beberapa transaksional, gitu, itu mohon
mulai cara berpikirnya itu dari pengertian dasarnya dulu. Ya. Karena kalau pengertian dasar itu tidak akan berubah. Ya. Yang akan berubah itu hanya improvisasinya terkait dengan kondisi. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara piutang, itu juga hal yang sama. Pengertian dasar dari piutang itu adalah suatu kewajiban, ya, yang masih harus dilakukan oleh pihak lain kepada kita atas transaksi usaha yang terjadi. Ya. Jadi kita punya klaim kepada orang lain karena kita menyepakati ada suatu transaksional yang kemudian menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada kita. Itu pengertian dasar. Ya. Perkara itu nanti berkembang menjadi bentuk transaksi seperti apa saja, ya itu terserah. Ya, di sini sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itulah di dalam pengertian dasar ini nanti sekaligus juga menjadi suatu cara untuk melihat bahwa yang nanti berpengaruh terkait dengan kejadian transaksi piutang itu hal apa saja. Nah, inilah konteks dasarnya untuk memahami piutang. Faktor yang mempengaruhi anggaran piutang itu antara lain yang pertama jelas kebijakan penjualan kredit. Nah, di kebijakan penjualan kredit itu nanti pasti terkait dengan jumlah atau volume barang yang dijual secara kredit. Konteks dasarnya seperti itu, tapi nanti di dalam transaksinya ada berbagai macam variasi. Ada yang main persentase, jadi katakanlah dari seluruh penjualan itu 50% kredit, 50% tunai, ada yang seperti itu. Ada juga yang bermain hubungan antara satu transaksi dengan transaksi yang lain. Nah, misalkan karena di dalam sebuah hubungan aktivitas kerjasama itu tadi muncul ada suatu hasil investasi yang harus kita peroleh sebenarnya. Tetapi di satu sisi, perusahaan yang kita investasiin itu tadi belum bisa menyelesaikan perhitungan dengan pihak lain terkait dengan perolehan laba bersih yang bisa dibagi. Nah, sehingga pada waktu kita menyepakati jatuh tempo pembayaran piutang itu sudah ada, tetapi data dan mekanisme yang dilakukan untuk melakukan pembayaran itu tadi belum siap, maka itu kemudian menjadi sebuah kewajiban. Nah, kewajiban itu nanti juga kita bisa akui menjadi sebuah piutang. Nah, dan sebagai macam yang lain, banyak sekali transaksinya. Yang jelas, setiap kali muncul suatu kewajiban yang harus dibayar dari pihak lain ke kita, maka itu awal munculnya piutang. Nah, piutang itu nanti bisa dikatakan muncul karena lawan transaksi kita yang menyebabkan, bisa juga dari kita yang memberikan piutang itu sendiri. Nah, dari manapun dia itu berasal piutangnya, maka yang tidak boleh dilupakan adalah standar. Ya. Standar itu bisa standar jumlah maksimal piutang yang diperbolehkan dari suatu kondisi organisasi yang memberlakukan hutang piutang itu, ya, atau standar yang muncul dari pihak lain yang memang mempunyai intervensi terkait dengan usaha yang kita jalan. Nah, pemerintah misalnya memberikan sebuah standar. Nah, standar itu tujuannya untuk apa? Ya supaya kredit atau piutang itu tadi tidak sampai menyebabkan suatu keterlambatan. Sebab kalau sampai menyebabkan keterlambatan berarti itu berpotensi macet. Kalau macet itu pasti menimbulkan kerugian. Nah, ini ya, sehingga jangka waktu
standar itu harus jelas. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan kebijakan pemberian potongan atau diskon. Nah, seperti tadi saya katakan, semua kebijakan itu merupakan suatu hal yang tidak selalu atau tidak pasti. Dia bisa dilakukan, bisa enggak. Tergantung situasi yang melatar belakangi. Ya. Kalau memang situasinya itu memungkinkan untuk memberikan potongan, ya silakan. Yang penting tujuannya jelas, ya. Jangan sampai tujuannya nggak jelas, situasinya mungkin, tapi kalau tujuannya nggak jelas, justru potongan itu akan merepotkan. Nah, seperti itu, sehingga semuanya harus terkendali. Pembatasan jumlah atau plafon itu juga pasti penting itu. Karena adanya plafon itu dipakai untuk memberikan penilaian terkait dengan maksimalisasi kemampuan pihak yang harus melakukan pengembalian piutang tadi. Sebab kalau diberi batas lebih dari plafon yang seharusnya, ya yang diberi senang-senang aja, tetapi pada saatnya harus mengembalikan dan ternyata malah memberatkan, justru kan akan merepotkan, apalagi kalau sampai terjadi kemacetan. Nah ini pembatasan. Dan yang keenam adalah cara melakukan penagihan. Kalau sudah di waktu jatuh tempo tetapi belum terbayarkan. Nah, ini adalah semua hal yang berpotensi mempengaruhi. Pengaruh itu bisa pengaruh pada saat terjadinya itu, atau mungkin nanti di periode yang akan datang. Yang jelas faktor ini sangat dominan pengaruh. Ini kita buat ilustrasi sederhana aja, ya ilustrasi aja. Katakanlah sebulan dijual barang 100.000 dengan syarat 10% tunai, kemudian dibayar kreditnya 90%. Nah, sehingga muncullah 90.000 piutang yang tertanam, ya, karena 90% dibayar kredit, sehingga yang dibayar kredit otomatis menjadi piutang. Ya. Atau yang lain dijual 100.000, yang 90% tunai, yang kredit 10. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa piutang semakin besar itu akan meningkatkan terjadinya kredit macet yang semakin tinggi pula. Oleh karena itu harus benar-benar kita buat evaluasi yang sesuai untuk mampu membackup supaya hal-hal negatif dari sebuah kredit itu tidak sampai terjadi. Nah, ketentuan itu bisa kita sebut dengan nama standar atau peraturan, ya. Atau mungkin juga bisa sebagai apa namanya rule, ya, atau hal yang memang harus diikuti. Nah, besar atau kecilnya piutang usaha yang nanti tertanam itu akan mempengaruhi kebijakan standar yang diberikan, ya, dari kredit yang diberikan. Biasanya kalau kita itu melonggarkan aturan, melonggarkan persyaratan untuk melakukan kredit, maka ya jumlah peminatnya semakin tinggi. Tapi di sisi yang lain, risiko kerugiannya juga besar, betul ya. Apakah pasti rugi, Pak? Enggak. Tapi kan kita bicara terkait dengan potensi. Nah, di dalam sebuah manajemen atau dalam sebuah penganggaran, yang mana kita melakukan kegiatan ini sebelum semuanya itu terjadi, maka hal-hal yang nanti bisa kita duga, bisa kita tebak terkait dengan berjalannya aktivitas dengan cara seperti yang kita omongkan tadi, maka itu kita sebut dengan nama potensi risiko. Dan itu harus kita pikirkan jauh sebelumnya, sebab ya kita bukan kok kemudian punya tendensi bahwa kita itu nanti rugi, tidak ya. Kalau bisa ya jangan. Tetapi apa salahnya kalau kita bisa berjaga
Sebab kalau kita tahu kondisi yang buruk, maka tentu kita akan menjaga dengan semua cara supaya yang buruk itu tidak akan terjadi. Karena kita tahu bahwa dengan adanya hal yang buruk tadi berdampak pada sesuatu yang jauh lebih buruk. Nah, ini juga ilustrasi aja. Kita belum bicara hitungan ya, kita hanya ilustrasi aja. Katakanlah pada jangka waktu yang panjang, artinya beberapa bulan, ya, barang yang jual kredit 100.000 dengan syarat 10%, diangsur sebulan, 20%, 2 bulan, dan seterusnya itu ya. Nah, ini saya tidak bicara jumlah per bulannya loh ya, tetapi jumlah yang disampaikan di sini adalah persentase angsurannya. Sehingga walaupun saya mengatakan di situ piutang bulan pertama, kedua, ketiga, itu artinya bukan kok bagian dari nilai uang 100.000 gitu ya. Bukan. Tetapi kita hanya membuat sebuah ilustrasi bahwa jika ada barang senilai 100.000 ya, kemudian syarat pembayaran yang 10% diangsur sebulan, ya, artinya memang yang 10% itu nanti keluar dari piutang, itu kan ada dibayar, ya kan? Sehingga piutangnya menjadi 90%. Nah, yang diangsur 2 bulan juga begitu, ada 20%-nya lagi. 20% itu 20% dari yang mana? 20% dari yang 90% setelah 100% dikurangi 10% tadi. Ya. Jadi ngitungnya begitu. Pengalinya memang tetap 100. Tetapi dasar perhitungan persentasenya itu bukan dari nilai utuh 100%. Ingat, yang 100% tadi yang dijual kredit hanya 90%. Yang 10% berarti kan sudah dibayar, artinya sudah ada uangnya. Ya, berarti 90% itulah yang kita masalahkan. Kalau di situ nanti muncul 20% yang diangsur 2 bulan, maka piutang bulan kedua menjadi 70% karena 90% dikurangi 20%. Nah, kemudian dikurangi lagi 20%, masih 50%, karena dari 70% tadi. 50% dikurangi lagi 20%, 30%. Ya. Nah, 30% dikurangi 15%, jadi tinggal 15%. Kurangi lagi 15% berarti lunas. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Ya, jadi kita jangan sampai salah melihat dasar hitungnya. Ya. Dasar hitung dalam bentuk persentasenya. Karena dari data itu tadi yang banyak memiliki ilustrasi adalah data dalam bentuk persentase. Sehingga yang harus kita pastikan adalah nilai persentasenya. Nilai pengalinya yang sama, karena piutangnya tadi senilai 100.000 dijual kredit. Atau kita coba dibalik sekarang ya, dengan jangka pendek itu tadi kan sampai bulan ke-6. Ya, kalau dipendek, kalau dalam jangka pendek yang 100.000 ya sudah, yang 10% tunai, berarti yang 90% kredit, berarti yang mulai diangsur pertama yang 90% kredit. Ya, jadi bulan kedua habis, ini bukan 10 ya, 0. Di data kalian mestinya 0 itu. Ya, ini salah. 0% ya. Jadi karena apa? Karena ya sudah habis. Ya, itu salah. Yang benar di slide kalian harus. Oke. Nah, ini kondisinya ya, karena piutangnya 90%, ternyata di bulan pertama langsung diselesaikan. Sudah, berarti sudah bulan kedua nggak ada. Nah, ini contoh aja ya. Saya yakin kalau hal-hal seperti itu nggak sulit untuk dipahami. Karena itu adalah jangka waktu. Nah, biasanya jangka waktu itu dibuat hitungannya itu agak jelimet biasanya. Kenapa jelimet? Ya karena dari situlah cara kita untuk menghitung berapa besarnya dari kredit. Oke, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemberian potongan. Saya masih ingat dulu ketika saya bercerita di manajemen keuangan, itu potongan itu ada kodenya. Ya. Ada kode, istilahnya apa ya? Ya kode diskon 5/10, N/30. Nah, masih ingat enggak? Biasanya begitu. 5/10 artinya apa? Kita akan berikan potongan 5% bagi orang-orang yang memberikan pembayaran angsuran kreditnya itu paling lambat 10 hari pertama sejak dibukanya angsuran pembayaran kredit. Jadi yang angsur dibuka intinya kan begitu. Nah, itu yang angsur dibuka itu nanti diberi potongan atau diskon 10%. Karena apa? Karena dia tertib sekali ngangsurnya. Di mana N-nya 30 sehingga lama waktu angsurannya adalah sebanyak 30 hari. Nah, kalau kita melihat flashback kembali di manajemen keuangan waktu itu, berarti dalam waktu 1 bulan pertama saja kita harus menghitung perencanaan untuk angsuran itu sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah 10 hari pertama itu jumlah yang dibayarkan dipotong 10%. Sehingga tinggal 90%. Tetapi yang 20 hari berikutnya, karena 1 bulan, itu tidak ada potongan, jadi dibayar normal. Sehingga ada 2 hitungan untuk bulan pertama. Bulan kedua dan seterusnya, itu hitungan cuma sekali karena memang tidak ada potongan. Nah, kalau dulu waktu di manajemen keuangan kita membuat perencanaannya seperti itu. Nah, di sini juga begitu. Kita membuat penganggarannya, misalkan barang yang dijual itu 100.000, pembelian tunai mendapat potongan 10% atau 10.000, berarti pembeli hanya membayar kekurangannya aja 90.000. Sehingga penjualan secara tunai tidak mengakibatkan timbulnya piutang. Ya, yang kredit itu pasti menimbulkan. Nah, seperti itu. Nah, tadi sekilas saya sudah sebutkan ada plafon atau pembatasan. Pembatasan itu sangat penting karena kemampuan orang satu dengan yang lain itu tidak sama. Maka di dalam syarat kredit itu kan kita mengenal ada 5C itu ya. Ada capital, ya, capital atau modal. Orang itu tadi punya duit piro sih sajane. Nah, jaminannya apa? Kolateral. Nah, seperti itu ya, ada 5C karakter. Nah, jadi ada syarat yang memang harus dipenuhi. Nah, syarat itu nantilah yang akan memberikan limit ke masing-masing orang. Oh, ini orangnya kaya, jaminannya banyak. Berarti kalau dia mau ambil dalam jumlah yang besar aman, karena masih ada nilai jaminan jika terjadi apa-apa dari kredit tersebut. Nah, berarti dia diberi plafon atau batasan yang tinggi. Tetapi kalau yang pinjem itu ya nyon sewu, orang nggak punya, ya modal nggak ada, hidup aja pas-pasan, ya. Nah, di sini kan kita juga harus berpikir 2 kali bahwa kalau terjadi kemacetan itu tidak ada barang yang bisa dijaminkan. Ya, sehingga banyak sekali potensi yang macet jika nanti harus memberikan dalam jumlah yang besar kepada orang yang punya karakter seperti itu. Ya, bukan karena kita itu terlalu perhitungan, tetapi karena kita harus menjaga risiko. Nah, intinya seperti itu kalau kita bicara terkait dengan kredit. Nah, kalau misalkan nanti kreditnya sudah berjalan, maka kita tinggal melihat bagaimana sih progres pembayaran angsurannya tiap bulan. Nah, itu masuk kategori yang lancar atau kurang lancar atau justru malah tidak lancar. Nah, sehingga kita bangun kriteria, ya. Yang lancar itu adalah angsuran yang sesuai dengan jatuh tempo kreditnya. Jadi kita sudah membuat aturan. Nanti jatuh temponya bulan ini tanggal sekian. Nanti kita lihat apakah dia itu lebih cepat, pas atau kurang. Nah,
berapa persen yang lebih cepat, yang pas, yang kurang, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah kebijakan penagihan. Kalau misalkan ada jumlah yang belum membayar kredit tiap akhir jatuh tempo kok semakin meningkat. Berarti ada masalah itu di dalam organisasi itu. Kok organisasinya diam aja. Nah, sehingga di situ nanti ada kebijakan penagihan. Ya. Kebijakannya apa? Ada dua, ada aktif, ada pasif. Ya. Kalau kita bicara kebijakan penagihan yang aktif, artinya apa? Artinya kita itu bisa mengakses langsung ke tempat orang yang melakukan piutang. Bisa akses langsung, artinya ngerti bahwa orang itu mempunyai hasil berapa sih, sehingga kita bisa memberikan saran untuk memprioritaskan piutang sebesar berapa persen. Nah, itu yang aktif, karena dia bisa terlibat dalam organisasi si peminjam. Tapi ada juga yang sifatnya pasif, ya. Yang pasif itu berarti hampir cenderung untuk menunggu. Jadi yang bersangkutan itu hanya menunggu saat pembayaran, kalau memang nanti ada kesulitan dibantu, kalau enggak ya langsung, ya. Dan tidak ada upaya untuk memastikan bahwa semua yang punya piutang itu tadi terbayarkan piutang. Tidak ada upaya, sehingga penagihan piutang secara pasif itu lebih riskan. Kenapa kok riskan? Ya karena potensi untuk tidak melakukan pembayaran piutangnya itu tinggi, karena nggak ada punishment yang jelas. Biasanya orang kan begitu, kalau nggak ada punishment itu biasanya malah semakin berani. Sehingga berpotensi untuk memperbesar piutang yang tertanam. Nah sekarang kita buat ilustrasi sederhana aja ya. Sederhana aja deh. Ini adalah realisasi dan anggaran penjualan PT Wajah selama triwulan pertama. Nah, realisasi pada akhir tahun yang lalu, Desember, itu 80.000, katakanlah begitu. Nah, kemudian dibuat rencana anggaran untuk Januari sampai Maret sebanyak itu, 85.000, 90.000, 95.000. Nah, ini anggarannya. Nah, ketentuan yang terjadi, yang dibijaki adalah 50% tunai, 10% kredit, tapi jangka waktu sebulan, 40% kredit 2 bulan, 1% yang tidak tertagih. Nah, ya ini yang macet tadi. Tetap ada. Nah, sekarang bagaimana? Kita menyusun anggaran piutangnya. Nah, ada beberapa tahap yang nanti bisa kita pakai untuk menyusun anggaran piutang itu. Yang pertama, ya kita harus prepare. Persiapan dulu ya. Kita belum membuat hitungan atau lagi menyajikan data, belum. Ya. Kita baru membuat persiapan ya. Persiapannya ini ya, menghitung anggaran piutang usaha bersih. Nah, tadi kan Januari sampai Maret ya. Ya kita masukin aja. Januari, Februari, Maret. Nah ini. Syarat pembayarannya itu 50% tunai, 10% kredit sebulan, 40% 2 bulan, 1% tidak tertagih dari piutang yang bersangkutan. Nah, oke, kita masukin sekarang. Posisi bulan Januari, kita menghitung anggaran piutang usaha bersih, ya kan? Nah, anggaran Januari itu pasti ada relevansinya dengan realisasi bulan Desember. Ya. Sehingga awal Januari itu sebenarnya punya saldo awal sebanyak 80.000 itu dari saldo akhir bulan Desember atau tahun yang lalu. Nah, sehingga di sini nanti kita masukkan sebagai perhitungan. Perhitungan anggaran piutang usaha bersih itu sama dengan ya, kita ngambil 9%. Kenapa kok kita hanya ngambil 9%?
Ya karena 10% ini tadi, yang sebulanan tadi, ada yang tidak terbayar sebanyak 1%. Ya, yang 10% sebulanan itu tadi kan ada yang nggak terbayar sebanyak 1%, sehingga yang bisa kita pakai untuk menghitung sebenarnya bukan 10%, tetapi 9%, karena yang 1% disisihkan sebagai taksiran piutang tidak tertagih yang ada di bawahnya ini. Ya, ini sisiannya ya. Sehingga karena disisihkan 1111 itu berarti tinggal 9%. Februari, Maret juga begitu. Yang beda hanya pengalinya aja. Ya, pengalinya 80.000, Januari, Februari 85, Maret 90. Nah, kemudian berikutnya kita kalikan lagi dengan yang persentase kedua, yaitu penjualan tunai sebanyak 50%. Nah, sama, walaupun dia penjualan tunai, tetapi potensi tidak tertagih juga masih ada. Sehingga ada 1% yang harus kita keluarkan dari 50%. Sehingga tinggal 49%. Nah, sehingga hasil hitung Januari, Februari, Maret adalah yang bersumber dari ini piutang yang tidak tertagih, ya 1% dikeluarkan, kemudian piutang yang masuk sebagai saldo awal, kemudian piutang yang masuk di posisi bulan Januari. Kemudian kita hitung 90% kali 80.000 dikurangi 45% dari 85.000. Nanti coba dihitung ya, hitungan saya ketemu 48.850. Ya, artinya nilai piutang bersih mulai bulan Januari sampai dengan Maret itu sebesar, nah itu tadi. Hal yang sama juga terjadi di bulan Februari. Ya. Kita tidak ambil 10%, tapi 9% semuanya. Kita juga tidak ambil 50%, tapi 49%. Ya, tinggal pengalinya aja yang beda-beda. Ya. Nanti tolong disesuaikan dengan data. Nah, kalau memang sudah masuk semua, baru kita hitung nilainya, jumlah ke bawah. Nah, jadi begitu. Nah, sedangkan yang taksirannya yang 1% tadi, ya kita sendirikan di sini. Ya, karena ada 5 tadi ya. 1 peng 80.000. Ya. Nah, ketemu 800 dan seterusnya. Itu adalah penyisian yang tidak tertagih. Sehingga nanti kita bisa hapuskan senilai itu. Atau kita langsung kurangkan aja senilai itu. Untuk mengurangi jumlah yang harusnya dibayar. Nah, kemudian penjelasan berikutnya kita bisa lihat dari sini. Ya. Anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Nah, di mana cadangan penghapusan itu dihitung dari penghapusan piutang usaha bulan lalu ditambah dengan penghapusan piutang usaha bulan ini. Tambahkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka anggaran piutang usaha yang juga dapat dihitung adalah sebagai berikut. Nah, kalau yang ini sudah genap 10% karena memang resikonya sudah kita sendirikan, jadi tidak mengganggu. Ya. Seandainya di situ nanti rugi 2% gimana ya, nggak apa-apa. Nanti langsung kita jurnal ada kerugian. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa masukin 800 dikalikan kondisi bulan Desember tambah 850 dan seterusnya. Nah, nanti ini insya Allah bisa lah hanya untuk memberikan gambaran aja ya. Ini bukan sebuah perhitungan jadi ya. Ini hanya gambaran ketika nanti kita akan ini membuat sebuah contoh atau format penganggaran dari piutang. Nah, kemudian anggaran piutang usahanya nanti yang dilaporkan itu susunannya seperti ini. Oke, ada judulnya, triwulan pertama, terangan, ya, Januari, Februari, Maret. Nah, sekarang kita ambil yang piutang usaha berapa? Kita ambil dari atas tadi. Nah, 50.500. Kemudian cadangan penghapusan, piutang usaha bersih, dan seterusnya. Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret.
Itu sifatnya adalah rekapitulasi. Sebenarnya sampai di sini juga nggak apa-apa. Ya. Cuman ini kan baru hitungan data. Nah, belum menjadi sebuah laporan. Nah, untuk menjadi sebuah laporan resmi, maka ya harus dibuat apa? Ada logo perusahaannya, ada nama, ada hitungan pada triwulan 1. Kita buat contoh yang lain, Pak ya. Ini ilustrasi sih sebenarnya ya, lebih banyak ke ilustrasi, nggak ada perhitungannya di sini. PT Sampuraka menyusun realisasi anggaran jualan sebagai berikut. Juli, Agustus, ya September sampai Desember, realisasinya sebesar itu, anggarannya sebesar itu. Syarat pembayarannya 30% tunai, 50% kredit sebulan, 20% 2 bulan. Nah, belum. Wah, udah ya. Oke. Hitunglah anggaran masuk kas. Ya. Oke, kita hitung. Nah, kalau yang tadi kita buat hitungan, karena memang ini adalah sebuah soal. Juli, Agustus, ya oke, tolong dicek nilainya sebesar itu, maka nilai itu kita pakai untuk pengali. Ya. Pertama, kita pastikan bahwa persentase pembagiannya itu sudah 100%. 30, 50, 20, oke, sudah 100%. Sehingga kita bisa pakai 30, 50, 20 itu terjadi di bulan September sampai dengan bulan Desember. Jadi tiap bulan itu kejadiannya sama. Ya. Akhirnya memiliki nilai yang hampir sama, kecuali di bulan November dan Desember. Yang penting polanya. Polanya udah oke ya sudah, tinggal melihat angkanya, tinggal ngitung. Nah, ini adalah sebuah hasil hitungan kas masuk. Ya, tapi ingat loh ya, ini masih anggaran loh. Jadi ini belum ada duit deh, ini masih kiro-kiro. Gitu ya. Nah, kiro-kiro itu nanti tergantung seberapa efektif. Kalau memang itu efektif ya berani kita pakai untuk dasar. Ya. Tapi kalau nggak efektif ya jangan. Nah, itu selama si 4 bulan terakhir. Nah, kemudian kalau kita ngitung anggaran piutangnya, yang tadi anggaran apa? Anggaran kas masuk. Gitu ya. Jadi anggaran kas masuk itu artinya piutang itu sudah terbayar, masuk menjadi kas. Nah ini enggak, ini ketika ada tambahan piutang baru. Ya. 20%, 70%. Nah, sisanya masuk ke sini. Pengalinya sama. 100, ada juga yang 80. Ya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya untuk penjelasan ilustrasi terkait dengan anggaran piutang ya. Kalau kalian mau mencoba latihan, ya itu di slide terakhir itu ada ilustrasi ya. Ya silahkanlah dipakai untuk latihan. Ya, ada penjualan bulan Januari sebesar 100, Februari 200, Maret 300, syarat piutangnya tadi ya 3/20 net per 30. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi. Ketentuannya adalah 70% membayar 20 hari setelah bulan penjualan, 20% membayar 10 hari terakhir bulan ke-1 sesudah penjualan, dan 10% membayar bulan kedua. Nah, ini ada 2 bulan ya waktu pembayarannya. Ya, walaupun netnya itu 30, tetapi 30 itu tidak dimulai dari awal bulan. Ya, tetapi dimulai di pertengahan bulan sehingga tembus sampai akhir bulan ke bulan berikutnya untuk hitung 30. Nah, nilai hitung-hitungannya seperti tadi ya 70%, 20 hari setelah penjualan. Artinya setelah bulan penjualan itu misalkan kalau kita membelinya di bulan Januari, maka start mulai membayar angsuran itu adalah tanggal 1 Februari karena setelah bulan penjualan ya. Hati-hati di situ.
Nah, dan seterusnya. Nah, berdasarkan informasi itu mungkin bisa dibuat anggaran pengumpulan piutang untuk Februari, Maret, April. Nah, kenapa kok Januari enggak? Ya karena Januari dianggap menjadi awal tahun. Ya, oke. Oke, mungkin begitu aja. Enggak terlalu banyak sih yang bisa dijelaskan di anggaran piutang itu. Justru lebih banyak di manajemen piutang. Ya. Artinya nanti kalian boleh mempelajari anggaran piutang itu join dengan manajemen piutang. Ya, sama-sama kita membuat perencanaan pengumpulan piutang. Oke, mungkin begitu. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Jangan lupa absensinya ya. Ini nanti kalau nggak salah tadi settingnya sampai jam 2:30. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan untuk kuliah kita hari ini, sampai di sini dulu. Ya. Kalau ada pertanyaannya nanti setelah kita tutup, ya nggak apa-apa. Seperti biasa nanti kita bahas di awal kuliah minggu yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Dan kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo, silakan live.